Shalom sahabat-sahabat Kristus, berjumpa kembali melalui Satu Teduh hari ini dengan tema penyesalan yang benar. Kita akan merenungkan tema ini melalui bagian Alkitab yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 27 ayat 1 sampai 10 yang berbunyi, 27. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadamu. sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan kita hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 27 ayat 3 dan 5 yang berbunyi, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Sahabat-sahabat Kristus, pernahkah Anda merasa bersalah dan menyesal setengah mati setelah melakukan sesuatu? Ternyata ada seorang hamba Tuhan yang bercerita bahwa ia cukup sering mengalaminya. Seringkali rasa sesal itu begitu kuat mencengkeramnya, sehingga sepanjang hari ia tidak bisa melakukan hal lain. Ia malu dan marah pada diri sendiri, dan biasanya tidak ingin bertemu dengan siapapun. Bahkan pernah berpikir ingin lenyap dari dunia ini. Sahabat-sahabat Kristus, itulah yang juga dirasakan Yudas setelah menjual Yesus. Ayat 3, menyesal, akan tetapi rupanya menyesal dalam bahasa Yunani metamelomai tidak menjamin adanya pertobatan. Tenggelam dalam penyesalannya, Yudas pergi menggantung diri dalam ayat 5. Mungkin ia terlalu malu untuk kembali dan mengakui kesalahannya kepada murid-murid yang lain. Sahabat-sahabat Kristus, Yudas kehilangan kesempatan menerima pengampunan Tuhan. Kontras dengan Petrus yang menangisi dosanya tetapi kemudian kembali mengikut Tuhan. Lihat Injil Yohanes pasal 26 ayat 75 dan Injil Yohanes pasal 21. Sahabat-sahabat Kristus, dalam bagian lain Alkitab berkata duka cita Yudas disebut sebagai duka cita dari dunia. Lihat 2 Korintus 7 ayat 10. Pusatnya adalah diri sendiri. Sementara duka cita yang menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan.
Kata pertobatan dalam bahasa Yunani adalah metanoia, yang artinya berubah pikiran atau berbalik dari dosa. Sahabat-sahabat Kristus, sungguh baik jika kita menyadari kesalahan kita dan menyesal. Namun jangan biarkan penyesalan membuat kita tidak bisa melanjutkan hidup seperti Yudas. Datanglah kepada Tuhan dalam pengakuan yang jujur. Carilah rekan yang dewasa rohani untuk mendampingi dalam proses tersebut. Metanoia, tinggalkanlah dosa dan mulailah babak baru bersama Tuhan. Sahabat-sahabat Kristus, ingatlah, menyesal saja membawa duka, menyesal dan berubah membawa kemenangan. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.